Halo teman-teman, perkenalkan saya Raya. Saya Riko. Saya Silpi. Saya Najwa. Saya Arini. Saya Misya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil video kami dari Sikimbo Fisika Kimia Biologi. Selamat menyaksikan. Enggak, aku punya. Iya. Nah, kamu kenapa? Duduk dulu. Bentar ya, bentar. Aku panggilin PM ya. Belah sini, ayo cepat. Belah sini. Kamu kenapa? Kayaknya ISPA deh. Udah, kita angkut. Ayo Naj, buat Naj. Ambilin oksigen dong. Bentar. Naz, bisa Naz. Naj. Baik Ibu, mohon maaf jika ini menyinggung perasaan Ibu dan Bapak. Namun, menurut Ibu Misya, apa sebenarnya faktor utama yang membuat kondisi almarhum menurun begitu cepat? Anak saya itu memang punya riwayat ISPA dari kecil, Mbak. Tapi biasanya kalau cuaca lagi bersih, dia aktif banget. Nah, belakangan ini juga emisi dari kendaraan dan asap pembakaran di sekitar sini rasanya makin pekat. Setiap dia napas, suaranya kayak ada beban berat di parunya. Jadi penyakitnya itu kayak disiram bensin sama polusi ini sampai akhirnya dia nggak kuat lagi. Halah, faktor utamanya ya itu mah karena anaknya lemah aja. Lihat teman-temannya, anak-anak lain sama-sama ngirup udara yang sama, tapi nggak mati itu. Faktor utamanya ya nih Mbak, faktor utamanya itu karena dia terlalu dimanjain sama ibunya. Itu faktor utamanya. Terkait polusi udara yang Ibu sebutkan tadi, apakah sebelumnya tidak ada upaya memproteksi rumah dari paparan emisi tersebut? Saya sudah coba segalanya, Mbak. Di lingkungan RT, saya selalu cerewet minta tetangga jangan ada yang bakar sampah plastik. Karena asapnya itu langsung bikin anak saya sesek. Di halaman rumah yang sempit itu pun saya penuhi dengan tanaman lidah bertuah dan sirih gading. Katanya kan bisa bantu serap racun udara. Bahkan di rumah pun saya sering berantem sama bapaknya supaya nggak merokok di dalam. Saya suruh dia keluar. Tapi ya itu, usaha satu orang ibu nggak akan cukup kalau lingkungannya tetap acuh dan industrinya malah ugal-ugalan. Halah lebay. Saya ngerokok di ruang tamu itu kan biasa. Jangan manja deh. Masa gara-gara asap dikit aja dibilang penyebab penyakit? Itu mah anaknya aja yang lemah. Ibu Misya, maaf, ada satu hal yang paling mengganjal. Kami mendapatkan laporan dari pihak sekolah bahwa almarhum mendadak tumbang di kelas saat jam istirahat. Menurut Ibu, selain polusi di luar sana, apa faktor di dalam rumah yang sebenarnya paling memperburuk kondisi ISPA anak Ibu hingga dia tak berdaya saat di sekolah? Mbak mau tahu apa yang paling jahat? Polusi di luar itu memang racun, tapi yang membunuh paru-paru anak saya setiap hari di dalam rumah itu dia, ayahnya sendiri. Jaga mulut kamu ya. Kok malah nyalain saya? Saya stres cari duit buat kalian. Wajar saya ngerokok. Anak itu memang dasarnya penyakitan. Pas di sekolah aja dia kecapean. Jangan bawa-bawa rokok saya. Dia meninggal di UKS sekolah, Pak. Guru-gurunya bilang paru-parunya sudah rusak. Kamu itu pembunuh. Kamu bilang apa? Kurang ajar ya kamu. Pukul aku, Mas. Biar Mas puas kalian habisin saya kayak Mas habisin anak kita. Bapak Ibu tenang dulu dong. Tolong kamera matiin kameranya. Kisah tadi bukan hanya sekedar drama. Di luar sana jutaan anak bernapas dalam sesak yang sama, menghirup emisi yang perlahan meracuni masa depan mereka.
Jangan jadi seperti sosok ayah yang tadi, yang buta karena ego dan menganggap asap adalah hal biasa. Ingat, udara yang kita kotori hari ini adalah udara yang dihirup oleh orang-orang yang kita cintai. Berhenti bersikap seolah dunia baik-baik saja. Polusi ini bukan untuk dilupakan tetapi untuk dihentikan. Karena setiap hembusan yang kita jaga adalah satu nyawa yang kita selamatkan. ISPA, asma, dan kerusakan paru bukanlah istilah medis. Itu adalah jeritan tubuh yang sudah tidak sanggup lagi untuk melawan pekatnya racun di atmosfer kita. Mari kita menakar sisa udara untuk anak cucu kita nanti. Salam lestari.